Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, semoga hari ini kita tetap semangat belajar ya. Di hari pertama ini setelah libur kemarin, kita tetap semangat untuk terus belajar. Nah, pada hari ini siapa kira-kira yang tidak sekolah, yang tidak masuk? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Karena pada hari ini termasuk pertama kita sekolah di semester ini. Nah, kita baca doa sama-sama ya. Baca surah Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu pengalamanku. Nah, kali ini kita belajar subtema pengalaman di rumah. Nah, anak-anak, kira-kira ada yang tahu apa itu pengalaman? Oke, tapi sebelum kita cerita membahas tentang materi pengalaman, Ibu ingin setelah kita belajar nanti, kalian akan memahami dan mengerti dan bisa menjelaskan apa itu ungkapan permintaan maaf. Ya, nanti kita akan belajar di situ. Nah, kalian akan dapatkan kesimpulan tentang ungkapan permintaan maaf. Yang kedua, Ibu ingin kalian mengerti nanti dan bisa mengukur mengukur panjang suatu benda. Kalian bisa menyebutkan maksud dari alat ukur. Alat ukur apa yang kita gunakan untuk mengukur panjang. Nah, yang terakhir nanti kita akan nyanyi sama-sama dan di situ kita akan belajar namanya pola irama. Ya, ngerti anak-anak? Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini dengan tema tadi apa? Pengalamanku. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu pengalaman? Apa itu pengalaman? Ya, ada yang tahu? Ayo, apa itu pengalaman? Nah, pengalaman adalah suatu peristiwa yang kita alami, baik itu baik ataupun buruk. Nah, dari pengalaman itu nanti kita akan melihat apa yang bisa kita lakukan, ya. Nah, sebelumnya Ibu tanya, apa yang pernah kalian lakukan sewaktu liburan kemarin di rumah? Apa? Bantu orang tua, pinter. Bantu ibu masak, pinter. Nah, membantu orang tua harus kita biasakan dari kecil. Nah, contoh membantu orang tua di rumah apa? Mencuci piring. Nah, mencuci piring yang kita lakukan di rumah itu akan menjadi pengalaman bagi kita karena kita sudah melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Ya, anak-anak, tahu kan? Pengalaman adalah sesuatu yang kita kerjakan yang sebelumnya belum pernah kita kerjakan. Nah, kita mengerjakannya. Nah, ketika itu kita lakukan, itu akan menjadi pengalaman. Beda dengan orang yang tidak pernah mengalami itu. Nah, itu tidak akan punya pengalaman ya. Jadi pengalaman itu satu kejadian yang kita lakukan yang merupakan momen pertama kali kita lakukan. Nah, itu akan menjadi pengalaman, baik itu buruk, baik itu baik. Nah, dari pengalaman baik atau buruk, nah, akan mengalami suatu peristiwa-peristiwa. Misalnya, ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, yang tidak baik, nah, apa yang kita lakukan? Ketika berhubungan dengan orang lain, apa yang kita lakukan? Kita akan merasa bersalah. Nah, dari rasa bersalah itu kita akan mengungkapkan permintaan maaf. Pinter, kita akan minta maaf. Contoh, ketika si Aminah melakukan kesalahan, membantu orang tua, membantu ibu mencuci piring, Aminah memecahkan piring yang dipegang. Ketika cuci piring, piringnya akan terasa licin. Nah, ketika piringnya licin, jatuh tidak sengaja. Nah, piring akan menjadi pecah. Nah, di situ Aminah akan panik, ketakutan, merasa bersalah sama ibunya. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita harus lega hati, harus ikhlas meminta maaf. Kenapa kita harus minta maaf? Karena kita merasa punya kesalahan. Nah, bagaimana cara kita minta maaf sama ibu kita karena piringnya sudah pecah? Ayo, bagaimana? Nah, cara mengungkapkannya adalah, Ibu, saya minta maaf ya karena sudah memecahkan piring itu. Nah, ibu akan menjawab, tidak apa-apa nak, lain kali lebih hati-hati. Nah, begitu. Itu pengalaman kita di rumah. Salah satunya pengalaman
Aminah. Nah, berikutnya kita lihat gambar ya. Di situ ada gambar Beni dan ibunya. Suatu hari Beni membantu ibunya bersih-bersih di rumah. Bersih-bersih di rumah artinya ngelap-ngelap ya. Nah, ketika itu Beni melihat jam dinding yang mati, jam dindingnya tidak bergerak. Nah, Beni mengatakan, "Bu, coba lihat jam dindingnya tidak bergerak." Nah, ibunya kemudian menjawab, "Iya, ternyata jam dindingnya tidak bergerak." Nah, Beni mengungkapkan, "Wah, berarti jamnya mati, Bu." Nah, kemudian ibunya menjawab, "Kalau begitu, apa yang harus dilakukan?" Kata ibu Beni. Beni nyatakan apa lagi? Kalau begitu, akan Beni harus mengganti baterai dengan baterai yang baru. Nah, ibunya bilang, "Maukah Beni mengganti dengan baterai yang baru?" Beni bilang, "Iya, Bu, saya akan bantu ibu." Nah, seketika itu Beni langsung naik ya, pakai tangga. Naik mengambil jam yang mati. Nah, ketika Beni naik, karena tergesa-gesa, Beni megang jam, tidak nyampai, jamnya jatuh. Nah, ketika jam jatuh, apa yang terjadi? Jamnya retak, jamnya pecah, retak. Nah, ibunya terkejut. Nah, seketika Beni juga terkejut. "Ibu, jamnya retak." Nah, lalu Beni bilang sama ibunya, "Ibu, maafin Beni ya, karena Beni tidak hati-hati, maka jamnya jadi retak, jatuh." Nah, ibunya bilang apa? "Iya nak, tidak apa-apa, lain kali lebih hati-hati ya." Nah, itu adalah contoh ungkapan permintaan maaf yang diungkapkan oleh Beni kepada ibunya. Nah, kenapa Beninya minta maaf? Ayo, karena sudah memecahkan jam dinding. Nah, kenapa jam dindingnya bisa pecah? Karena Beninya tidak hati-hati. Ngerti ya anak-anak? Nah, di situ bisa ditarik kesimpulan bahwa Beni punya pengalaman sudah memecahkan jam dinding. Nah, karena pengalaman yang salah itu, dari pengalaman itu ada kesalahan yang Beni lakukan, maka Beni mengungkapkan permintaan maaf. Ngerti ya anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti udah paham semua ya. Nanti di akhir pembelajaran ibu akan tanya lagi ya tentang ungkapan ini. Nah, berikutnya tadi jam dinding yang dipegang Beni bentuknya segi empat atau segitiga? Segi empat. Nah, kalau jam dinding itu adalah benda yang bentuknya segi empat, maka kalau kita ingin mengukurnya, kita bisa mengukur menggunakan apa? Menggunakan meteran. Nah, karena jam dinding bentuknya segi empat, maka kita menggunakan meteran untuk mengukur panjang. Nah, meteran itu dipakai untuk mengukur benda yang lebih panjang. Kalau yang lebih sederhana, kita menggunakan alat ukur itu namanya penggaris atau mistar. Nah, cara mengukur dengan penggaris atau mistar itu dilakukan untuk melihat sentimeter, artinya lebih kecil ukurannya, lebih pendek daripada meteran. Nah, di situ kita akan bisa mengukur berapa panjang jam dinding tadi yang udah dijatuhkan, bisa diukur dengan penggaris atau mistar. Nah, di situ bisa dilihat 10 cm, 20 cm. Nah, tergantung panjangnya benda. Nah, jadi alat ukur yang kita gunakan apa tadi? Penggaris. Satuan baku untuk mengukur penggaris pakai apa? Meter atau sentimeter? Milimeter atau sentimeter? Sentimeter. Ya. Berikutnya kita akan nyanyi sama-sama. Ada yang hafal lagu Pelangi-Pelangi? Hafal ya? Nah, lagu Pelangi-Pelangi ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Yang belum hafal ikut ibu. Yang udah hafal, ayo kita nyanyi sama-sama. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu
merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, itu adalah sebuah lagu yang memiliki nada kuat dan lemah. Lagu atau irama yang memiliki nada tinggi atau rendah, panjang atau pendek, kuat atau lemah, itu namanya pola irama. Mengerti ya? Nah, nanti kalau ada latihan lagi, kita kalau mau belajar nyanyi, kita lihat tandanya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang biasa garisnya biru, yang pendek garisnya merah. Nah, kita bisa lihat di situ ada titiknya, ada garis panjangnya. Nah, di situ termasuk nada-nada yang bisa, ketukan-ketukan yang bisa kita gunakan ketika kita menyanyi. Nah, jadi itu ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu ingin mereview sebelum kita menutup pelajaran hari ini. Ibu ingin tahu apa pemahaman yang sudah kalian peroleh dari apa yang kita pelajari hari ini. Nah, yuk, yang pertama, apa ketika kita melakukan kesalahan, kita harus apa? Meminta maaf. Pinter. Bagaimana cara kita minta maaf? Bagaimana cara kita minta maaf ketika kita melakukan kesalahan? Iya, benar, kita meminta maaf dengan bahasa yang santun, yang baik, yang sopan. Nah, kemudian penggaris itu alat ukur baku. Untuk mengukur apa? Penggaris. Untuk mengukur apa? Titik-titik benda. Mengukur apa? Panjang. Pinter. Penggaris itu adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur panjang. Nah, kemudian panjang pendeknya bunyi disebut apa? Yang kita nyanyi tadi, panjang, ada yang pendek, ada yang kuat, ada yang lemah, itu disebut apa? Irama. Pinter. Nah, sampai di sini ya. Ada yang enggak paham atau ada pertanyaan anak-anak sekalian? Enggak ada ya? Berarti udah paham semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, Ibu akan ngasih kalian PR di halaman 5 ya. Di halaman 5 itu ada PR nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu tolong dikerjakan di buku kalian ya. Minggu depan besok Ibu akan konten. Nah, di situ harus dikerjakan semua ya. Jangan sampai ada yang kelewat. Yang enggak ngerti silahkan tanya sama orang tuanya ya. Sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Marilah kita baca basmalah. Hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu akhiri. Setelah ini langsung pulang ya anak-anak. Jangan kemana-mana. Langsung pulang ke rumah ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.